Kali ini Info Timur akan membahas tentang pahlawan Timur yang berjuang melawan penjajah. Number 1. Marilonga. Marilonga adalah pahlawan dari Ende. Marilonga lahir di Watunggere Ende sekitar tahun 1855. Revolusi awal Perang Marilonga melawan Belanda dimulai pada tahun 1899. Perang ini dikenal dengan nama AMSI Nukatanalala, atau dalam bahasa Indonesianya adalah air laut naik tanah runtuh. Perang ini juga sebagai awal dari perang melawan kolonial Belanda. Dalam perang ini, Belanda pun bertekuk lutut dan melakukan perdamaian. Belanda pun mengajak Marilonga menjadi raja, tetapi dalam perdamaian ini Belanda berbohong terhadap Marilonga, sehingga Marilonga marah dan Marilonga bersama pasukannya membantai serdadu Belanda menggunakan anak panah otomatis yang dipasang di jalan masuk Watunggere. Akhirnya karena kelicikan Belanda, Marilonga pun gugur di depan benteng Watunggere, di tangan Kapten Christoffel. Perang ini terjadi kurang lebih dari tahun 1890 sampai tahun 1907. Number 2. Motang Rua. Motang Rua yang lahir tahun 1860 ini adalah pahlawan yang berasal dari Manggarai. Terjadinya perang melawan Belanda karena Belanda ingin mendirikan pusat pemerintahan sipil militer di Manggarai, dan melakukan tindakan yang semena-mena terhadap rakyat Manggarai. Melihat hal itu, akhirnya Motang Rua menghimpun kekuatan dan konsolidasi bersama dengan teman-temannya dan melakukan perlawanan. Dalam perlawanan ini banyak pasukan Motang Rua yang tewas, sehingga Motang Rua mundur dan mengatur taktik perang dari Gua Cuncawene. Akan tetapi dalam perlawanan ini, Belanda menyandera keluarga Motang Rua dengan berbagai penyiksaan, sehingga Motang Rua pun menyerahkan diri terhadap Belanda dan mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun di Batavia dan 7 tahun di Saigon, Thailand. Seusai masa hukumannya, Motang Rua pun kembali ke Manggarai dengan selamat dan disambut meriah oleh rakyat Manggarai. Number 3. Tekaiku. Tekaiku adalah pahlawan yang berasal dari Maumere pada saat melawan penjajahan Belanda. Terjadinya perang ini dikarenakan Belanda mengeluarkan aturan pajak baru, yaitu wajib membayar 4 buah kelapa setiap pohon ketika setiap kali memetik kelapa. Melihat hal tersebut, Tekaiku melakukan perlawanan dan dibantu oleh 3 Raja Maumere. Perlawan heroik rakyat Maumere yang dimulai pada tahun 1900 itu akhirnya dapat dipadamkan oleh Belanda dan Tekaiku pun ditangkap. Kemudian oleh Belanda Tekaiku dibuang ke Sawah Lunto, Sumatera Barat. Pejuang Maumere yang gagah berani ini akhirnya menghembuskan napas terakhir di tanah pengasingan di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Number 4. Wonakaka. Wonakaka adalah patriot atau pejuang rakyat Sumba yang sangat disegani dan ditakuti oleh Belanda, karena strategi gerakan perjuangan dan perlawanan dalam perang yang dipimpinnya, terkenal paling kus atau liar. Di daratan Sumba, perang antara rakyat Kodi dan Belanda ini terjadi pada awal abad ke-20. Pemicu terjadinya perang ini dikarenakan pemecahan wilayah kerajaan Kodi yang dilakukan semena-mena oleh Belanda dan memperkosa perempuan rakyat Kodi. Melihat hal tersebut, akhirnya tokoh-tokoh pemberani rakyat Kodi melakukan musyawarah. Dalam musyawarah ini, terbentuklah Laskar Rakyat Kodi yang dipimpin oleh Raja Kodi dan Wonakaka sebagai panglima perang. Perang ini terjadi kurang lebih dari tahun 1911 sampai dengan tahun 1913, dan akhirnya rakyat Kodi dan Belanda melakukan perdamaian. Dalam perdamaian ini, Belanda menggunakan kelicilannya untuk menangkap Wonakaka beserta 68 pasukan Laskar Rakyat Kodi, dan oleh Belanda Wonakaka dibuang ke Sawah Lunto. Selama masa pengasingannya akhirnya Wonakaka meninggal di Sawah Lunto. Number 5. Ratu Loli. Ratu Loli yang bergelar Kapitan Lingga ini adalah tokoh Indonesia merdeka yang mendapatkan perlawanan dan mengusir Portugis dan Belanda, mulai dari Tanah Adonara dan Perang Timur, Perang Luwu Sulawesi, Perang Lingga Kepulauan Riau, Perang Aceh Semenanjung Malaka di Malaysia dan Singapura. Terjadinya perang ini dikarenakan sulitnya berdagang di Eropa, sehingga bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari daerah perdagangan baru di bagian timur mulai dari Maluku sampai Pulau Flores. Melihat hal itu, Ratu Loli tidak tinggal diam.
sehingga Ratu Loli melakukan perlawanan kepada bangsa Portugis dan Belanda dari tanah timur. Ratu Loli ini yang berasal dari Adonara NTT ini banyak sekali membantu kerajaan-kerajaan lain. Salah satunya adalah Kerajaan Buton Bau-Bau. Sejarah di kerajaan ini dapat kita temukan cap kaki dan tangan Ratu Loli di depan pintu masuk Kerajaan Buton Bau-Bau. Atas jasanya ini Ratu Loli atau Kapitan Lingga ini diberi hadiah sebagai penerus tahta raja di Kerajaan Buton Bau-Bau. Tetapi Ratu Loli lebih memilih pulang ke kampung halaman di Nusa Tando Adonara dan sampai meninggal di Lamahala, Adonara, Flores Timur, NTT.